Dia udah record. Oh, udah, oke. Iya. Ya, kabar Sarah? Mercy? Baik, Nixon? Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Loh, 7 orang ya? Oh iya ya, sama saya ya. Iya benar, 7 orang sama saya. Kalian benar ketawain, nggak benar nggak ketawain. Saya ini angkatan ini, tukang ketawain orang. Koboi-koboi semuanya. Aduh. Ini ketawanya siapa ya? Ketawanya telat dia. Ya jaringan, ini kan memang lelet. Kita baru dengar dia ketawa. Oke, nah kan, telat juga kan? Iya. Hari ini atau malam ini Pak Yason nggak bisa ya, karena dia ada meeting juga. Jadi saya mimpin, dan karena saya mimpin ya saya pakai cara saya itu ya sama lah ya. Pakai ayat, selalu ayat. Kita mulai dari ayat, saya share, ajak kalian sambil berpikir ya. Jadi ikut ini adalah kalian tuh ikut walaupun virtual atau kita di sini yang on site ya. Tubuh, jiwa dan roh kita itu mesti apa namanya hadir sama ya. Jangan cuma our body tapi spirit kita nggak tahu kemana gitu ya. Nah waktu kamu hadir dengerin, nah kamu harus hadir sepenuhnya ya, yaitu tubuh dan jiwamu. Nah, kita akan bahas satu ayat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Sambil kita melatih ini ya, pembacaan kita dengan eksegesis kemarin atau 10 langkah itu. Ya, kita mulai. 1 Tesalonika 5. Kita lihat di box ini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti penting pada malam. Ya. Kita lihat Yunaninya, otoi, gar, akribos, oidate, koti, hemera, kurios, apel, kleptes, and nukti, autos, ersetai. Itu dari langkah pertama dulu ya, mengenal teksnya atau tubuhnya, mengenal jiwanya. Dan jiwa dari kitab suci, begitu kita baca, ini menjadi tubuh dan jiwa. Nah itu Alkitab itu selalu sifatnya personal. Ini banyak untuk detail, tapi ini juga untuk saya pribadi. Ya, sewaktu kalian membaca ini, membaca dirimu. Ya, ayat-ayat apa yang kamu baca di kitab suci, itu kamu sedang membaca dirimu sendiri. Itulah kenapa kita baca Alkitab itu harus sampai level personal. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi ya untuk dirimu, untuk gereja, yang adalah gereja, ya kan? Nah, lalu bagaimana yang personal ini nanti bisa mengaplikasikan. Nah, itulah langkah yang ketiga, ya. Nah, langkah pertama tubuhnya, langkah kedua jiwanya, langkah ketiga itu untuk kamu pribadimu dan aplikasinya. Langkah yang keempat adalah tujuan dari kita baca kitab suci itu kembali apa? Menguduskan kita, menjadikan kita dengan Kristus. Nah, itu nggak boleh lupa, ya, 4 langkah ini. Nah, tetapi untuk langkah 1, tubuhnya apa, jiwanya apa, kita perlu belajar. Ya. Nah, Alkitab sudah dihadirkan ini seutuhnya sama kita. Jadi kita baca, kita bisa ngerti tubuhnya, kita bisa ngerti jiwanya. Nggak main tebak-tebakan.
Ya, kita nggak baca mantra atau kita nggak baca apa nih sutra ya kalau dalam Buddhisme itu ya. Dulu saya sering tuh baca sutra-sutra itu, tapi saya nggak tahu artinya apa. Asal saya ulangi 108 kali, saya merasa saya udah dapat banyak pahala itu. Nanti dapat karma baik begitu. Nah, kitab suci itu bukan seperti mantra yang kita harus apa namanya tapi kita nggak tahu artinya. Kita harus tahu artinya. Kita harus tahu apa spiritnya, sehingga ini bisa mengubah hidup kita. Ya. Nah, makanya kalau kita di sekolah Alkitab, kita belajarnya dari teks asli, sebab apa namanya kita bisa lebih mendalami begitu. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan kita bahasa batang tubuhnya itu lapisan pertama itu dari terjemahan aja, nggak apa-apa. Misalnya terjemahan King James, terjemahan Revised Standard Version, atau terjemahan-terjemahan lain, misalnya kayak terjemahan LAI, no problem, gitu. Ya, tapi secara academically atau exegesis kita mesti lihat dari teks aslinya dulu. Oke, kalau kita lihat diagramnya, ini. Ya, 1 Tesalonika 5, 2 ayat 2, ini kan dari sini ya. Oke. Hotoi oidate, ya kan? Akribos, hoti, ya. Hemera kurio ersetai autos hoskleptes en nukti. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ada berapa konten ini? Dari sintaktik formnya ini. Ini subjeknya ya. Di sini predikatnya. Atau istilah ini akarnya, ini batangnya. Nah, batangnya itu ada macam-macam nih. Ada daunnya, ada rantingnya, ada cabangnya, ya. Nah, kayak ginilah kira-kira digambarkan. Nah, kita tahu, harus tahu subjeknya ini, predikatnya ini, gitu. Dari satu konten, ya kan? Nah, setelah kita ngerti ini, kita ngapain langkah berikutnya? Setelah sintaktik form, terjemahan, kita terjemahkan, ya kan? Nah, kita terjemahkan, kita bisa compare dengan King James atau ini ya New King James atau RSV ya, NIV, LAI. Kalau LAI, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam atau pada waktu malam. Ya, nah kita lihat di sini karena ya kamu sendiri di sini ya kan, atau apa namanya ini plural ya, berarti apa kalau di sini diterjemahkan kamu sendiri tahu ya, terus oidate tahu kan, oke, dengan carefully, dengan akurat gitu. Nah, tahu apa ini? Tahunnya adalah hari Kristus, Hemera Kurio, hari Tuhan, ya kan? Atau hari Kristus, hari Tuhan itu apa? Indikatif present akan datang, ya kan? Akan datang host seperti kleptes, pencuri, ya. Dan nukti waktu malam. Nah, saya kira LAI terjemahannya udah bagus ya. Kamu sendiri tahu benar-benar carefully, ya kan, atau exactly. Kamu benar-benar tahu sendiri bahwa hari Tuhan Hemera Kurio itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Saya kira terjemahan seperti ini kita ngerti, ya. Terus kita tahu sintaktik formnya ini satu konten. Oke, nah kita belajar contohnya satu ayat dulu ya, apa namanya, atau di sini ya. Sebenarnya bisa kita kaitkan dengan ayat yang pertama. Ayat pertama itu kan mengatakan, tetapi dengan zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, gitu ya. Lalu ayat kedua dikatakan, tapi karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi jemaat Tesalonika itu benar-benar tahu, mereka tuh selidiki hari Tuhan itu datang
seperti apa. Nah, dikatakan di situ hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Oke, satu konten. Nah, kita coba sekarang langsung angka ke-6 ya. Langkah apa namanya, synthetic form, synthetic content, terjemahan literal, saya kira ini nggak terlalu sulit ya. Di sini. Nah, kira-kira kalau kita lihat di langkah ke-6 itu kan apa? Semantik konten ya. Semantik konten itu adalah kita apa namanya? Kita mencari apa structure-nya dari survei structure ini, ya kan? Ini namanya survei structure. Nah, deep structure-nya apa? Kita perlu ubah, transformasi menjadi deep structure, menjadi spiritual meaning atau teoria. Nah, tapi teoria itu atau deep structure ini kita perlu cari dukungan data-data dari Alkitab dan juga Bapak-bapak gereja misalnya gitu. Nah, saya sudah tulis satu artikel di sini, cuma sebelum kita bahas intinya, lalu nanti kita bisa sharing deep structure kalian dulu apa kira-kira. Coba saya mulai dari yang di Zoom deh. Ada yang mau kasih tanggapan sebelum teman-teman yang di kampus ini? Deep structure-nya apa kira-kira ayat yang kedua nih kalau menurut Marni? Kepikiran? Marni atau siapa bisa, Rando atau siapa aja, Sarah, kami, Mercy, ya. Mercy ini jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Mercy gimana? Oke, sambil tunggu ya. Yang di sini? Kalau Early, apa? Hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ya, di barat. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Ya kan? Coba lihat, kalian pikirkan pencuri di sini seperti pencuri pada waktu malam. Nah, berarti kalau di sini di apa namanya di sintaksnya ini adalah hari Tuhan kan datang host seperti pencuri pada waktu malam. Berarti hari Tuhan itu datang tidak terduga waktunya. Oke, that's good karena pencuri kan. Emang pencuri datang ngomong dulu dia, SMS dulu. Ya, Son. Ya, misalnya Edison tuh mau bertamu. Oke lah, tamu ya kan. Kasih tahu dulu, halo Pak, ada di rumah nggak? Saya mau datang minta engpau. Oke, tentu kalau dia bertamu, pasti dia memberitahu. Tapi kalau pencuri, dia nggak akan apa namanya kasih tahu dulu, ya. Oke, apa lagi? Saya, Pak. Ada kasih tanggapan lagi? Ya, silakan. Hari Tuhan. Marni, ya. Kan hari Tuhan itu Hari akan Tuhan. datang seperti pencuri. Artinya hari Tuhan datang. Kalau menurut saya hari Tuhan datang dengan mengambil apa yang berharga dan yang paling kita sukai. Kan pencuri sukanya yang paling berharga. Oke, berarti hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Berarti hari Tuhan datang itu maka apa? Ambil harta kita yang paling berharga. Oke, that's good. Ya, harta kita apa yang harta kita yang paling berharga apa? Nah, maka nanti kalau kita ngomong harta yang paling berharga itu kita perlu lihat teks-teks lain.
ya kan? Nyawa kita, ya kan? Ada dalam Injil itu kan? Nah, Tuhan akan mengambil itu, ya. Oke, ada lagi yang lain? Jadi hari Tuhan itu artinya datang akan menyakiti kita. Ya. Tidak nurut, maka kita akan kena konsekuensinya. Oke, that's good. Ada lagi? Ya, berarti kalau nggak minta persetujuan itu, berarti hari Tuhan itu datang di luar, di luar kebenaran kita, di luar persetujuan kita, di luar pikiran kita, di luar rencana kita, ya kan? Karena pencuri, dia nggak katakan hari Tuhan itu datang seperti apa ya? Tapi pencuri loh. Apalagi? Hari Tuhan datang tadi di luar dugaan kita, di luar rencana kita. Hari Tuhan itu datang tanpa terduga, sama sekali kita nggak ngeh gitu ya, kita nggak rencanakan gitu, tanpa kita pikirkan. Pencuri. Yang namanya pencuri, dia datang nggak akan memberitahu kita. Ya? Oke, apalagi? Upik? Atau yang di sini? Merampas, ya tadi merampas harta kita. Berarti hari Tuhan itu datang untuk apa? Iya, ada sesuatu dari diri kita yang akan diambil. Oke, apa lagi? Ayo, ada satu kata yang penting yang kita mau bahas di sini. Kalau dia datang seperti pencuri tanpa duga, tanpa kita tidak tahu waktunya, lalu berarti hari Tuhan itu apa sih sebetulnya? Ya, satu-satu. Right. Hari Tuhan itu berarti datang tanpa terduga, sehingga kita harus berjaga-jaga atau waspada. Nepsis. Nah, keluar tuh istilahnya kan. Langsung alam bawah sadar, oh nepsis. Gitu. Nus. Gitu. Oke, di sini ada Sarah, ada tambahan? Atau Tami, Rando, siapa lagi nih? Nixon, Mercy. Nah, kalau misalnya kita katakan hari Tuhan itu datang seperti pencuri, berarti hari Tuhan itu datang tanpa terduga, sehingga kita harus berjaga-jaga. Nah, berarti Tuhan di sini memberikan satu bocoran nih kepada kita. Ya, peringatan ini. Ya. Hari Tuhan datang ya, tapi tanpa terduga. Oke. Nah, kalau misalnya saya akan katakan di struktur saya ini pertama kita lihat ya. Gereja di Tesalonika itu atau jemaat di Tesalonika itu menyadari betul atau tahu betul bahwa suatu hari akan ada namanya hari Tuhan. Itu poin pertama. Ya. Dalam kehidupan manusia atau di dunia ini pasti ada satu hari yang namanya hari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, karena dia datang seperti pencuri, berarti hari Tuhan itu datang tanpa kita atau tanpa ada orang yang tahu. Di luar dugaan. Ya. Kita tidak tahu kapan persisnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, ada yang mengatakan tahun berapa, tanggal berapa, itu berarti nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bisa kita katakan itu mungkin
ajaran dari guru palsu lah, nabi palsu ya, yang banyak juga dalam kitab suci. Itu. Lalu yang ketiga apa? Misalnya deep structure saya akan ngomong, karena dia datang tanpa terduga dan tidak ada satupun orang yang tahu, berarti setiap orang yang percaya harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Bagaimana menghadapi hari Tuhan itu? Cara terbaik itu adalah apa? Berjaga-jaga. Gitu. Ya kan? Berjaga-jaga menghadapi si pencuri itu. Oke? Nah, baru yang keempat, dengan berjaga-jaga berarti kita siap nih menyambut kedatangan hari Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau hari Tuhan itu datang, terus kita tuh siap? Berarti kita berdiri di hadapan anak manusia. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teks-teks lain. Oke? Nah, kita coba lihat di sini ya, di artikel ini. Ini contoh. Kalian bisa lihat di sini. Kelihatan ya? Oke. Ya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, di structure saya, karena ini adalah pencuri pada waktu malam, berarti dia akan masuk menyelinap saat kita tidak harapkan. Nah, berarti tadi ada yang sudah ngomong tadi. Betul ya kan? Gitu loh. Itu deep structure. Pencuri datang tidak kita harapkan. Nggak ada mengharapkan kedatangan pencuri. Nggak ada. Gitu. Begitu juga hari Tuhan akan datang ketika itu tidak diharapkan atau tadi tidak sesuai rencana kita. Ya. Begitu dia datang, maka kita tuh seolah-olah tidak ada persiapan untuk menyambut dan bertemu dengannya. Nah, ini deep structure saya gitu. Kalau kalian misalnya baca teks ini, menjelaskannya bisa kalimatnya berbeda begitu. That's okay. Ya. Jadi di langkah ke-6 itu memang kita harus mensinergikan apa pikiran kita. Kita pakai deep structure-nya. Kita harus ngerti teksnya, terus kita transformasi. Nah, begitu saya ngomong pencuri itu tanpa kita harapkan, sehingga kita tidak ada persiapan untuk menyambut dan bertemu dengannya. Nah, saya coba cari ini dukungan data. Misalnya saya ambil dari Sentio van der Reclus mengingatkan kita jangan sampai kita membuat kelalaian seperti itu, ya, sehingga jauh hari Tuhan sudah memperingatkan kita. Oke? Nah, berarti kita harus bikin apa? Preparation, persiapan. Tadi kan poin pertama pasti datang. Terus waktunya tanpa kita duga atau kita harapkan. Yang ketiga, kita perlu buat persiapan. Gitu. Ya, dia katakan dia ambil Matius 24 ayat 42 sampai 44 di situ dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya kan? Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, berarti teks ini mengajarkan kepada kita anak manusia datang pada saat kita tidak duga. Oleh sebab itu kita harus siap sedia. Ini preparation-nya. Yang penting di situ. Bukan malah sibuk cari tahu waktunya. Gak akan ada orang yang tahu tanggal berapa, tahun berapa gitu. Kita nggak sibuk ke waktunya, tapi kita sibuk kepada preparation-nya, persiapannya, gitu loh. Apa persiapannya tadi? Berjaga-jaga. You see? Jadi kalau kita baca teks suci bisa sampai ke langkah ke-6 ini, kita akan apa? Dapat sesuatu yang lebih lebih mendekati kepada apa yang dikatakan oleh apa yang ingin diajarkan oleh Roh Kudus. Makanya ada lapisan gitu. Ya, gitu. Sementara itu apa yang kita lakukan? Nah, persiapan kita apa ini?
Apakah kita sedang berjaga-jaga, menunggu? Nah, baru kita jelasin lagi. Oke, lihat ya. Ada Matius 24, teks ini yang kita bisa pakai untuk mendukung apa yang kita tadi pikirkan. Kan? Lalu ada reclus, Theophan the reclus. Nah, kalian perhatikan cara saya mengeksegesi atau menulis, ya. Pertama, kita harus mengakui bahwa kita tidak demikian. Beberapa orang mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Tetapi hampir tidak ada yang mempersiapkan dirinya menghadapi hari Tuhan. Ya kan? Dan seolah-olah mereka benar. Para leluhur atau nenek moyang kita menunggu, tetapi hari itu belum tiba. Misalnya kayak gereja di Tarsoria itu udah nunggu nih. Kapan ini Tuhan datang? Ya, tapi nggak tiba sampai sekarang. Karena itu kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Ya, kita nggak bisa tahu nih. Mengapa kita harus berpikir bahwa hari itu akan datang di zaman kita? Kita nggak tahu kapan. Jadi kita tidak perlu berjaga-jaga dan menunggu waktunya maksudnya. Ya, tapi yang penting kita preparation. Jadi tidak mengherankan jika kita hidup dengan watak demikian, hari Tuhan menimpa kita itu seperti pencuri. Kita nggak berjaga-jaga, maka dia datang seperti pencuri. Gitu. Oke. Nah, pencuri itu datang tanpa kita tanpa kita sadari, tanpa kita berjaga-jaga. Jangan sampai seperti itu. Oke? Kamu mau rumahmu dicuri? Hah? Kamu kepingin kemalingan gitu? Atau perampok gitu? Enggak. Berarti kita mesti apa? Berjaga-jaga gitu. Nah, itu maksudnya. Kita hidup seperti misalnya penduduk kota yang dijanjikan akan dikunjungi oleh seorang gubernur dalam waktu dekat. Lalu tunggu 1 jam, 1 jam lagi, 1 hari. Lalu katanya, nggak datang dia. Ya kan? Akhirnya pun pulang. Tapi begitu mereka pulang, beristirahat, tiba-tiba gubernur itu muncul. Pejabat itu muncul. Nah, ini kira-kira hidup kita itu seperti itu. Ya. Seperti misalnya kayak masa pandemi corona ini. Oke. Kita awalnya ketat gitu ya. Rajin cuci tangan gitu. Tanpa kita suatu saat kita nggak waspada gitu ya, lalai, kena COVID ini. Nah, seperti gini, ketika kita sedang menunggu kedatangan Tuhan, berarti apa ini? Full wake up, never sleep, never lose control atau never careless. Nggak boleh lalai, harus selalu full, penuh dengan kewaspadaan. Ya, kita bisa ambil contoh kayak corona seperti ini ya. Karena kita anggap remeh, kita longgar, bisa kena. Ya. Nah, lalu saya coba ambil lagi teks Matius 24:5. Di situ dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Ya, berarti kita nunggu atau tidak, kita bersiap-siap atau tidak, sama lah. Kayak kamu mau cuci tangan pakai masker atau kamu mau sembarangan, nggak peduli virus corona itu. Ya kan? Nah, sama seperti ini. Hari Tuhan pasti akan datang. Ya, mau kita nunggu dia atau enggak, mau kita berjaga-jaga atau enggak, pasti datang. Pasti datang. Berarti kita mesti ngapain? Lebih baik berjaga-jaga atau tidak? Nah, itu. Ya, maka di sini bukankah lebih baik kita menunggu dan berjaga-jaga, jangan sampai kita terkejut dan tidak siap menyambut hari Tuhan. Ya, jika kita tahu waktu dan berjaga-jaga, tentu akan membiarkan pencuri datang membongkar rumah kita. Ya, tidak ada yang tahu hari dan waktu kedatangan hari Tuhan, sehingga watak batin berjaga-jaga ini menjadi antisipasi terbaik menyambut Dia. Oke, nah, ya, bagaimana menghadapi hari Tuhan? Firman Tuhan mengatakan,
berjaga-jaga adalah antisipasi terbaik menyambut Dia. Ya, Matius 25:13, Markus 13:33, 35. Sehingga kita sanggup berdiri di hadapan Kristus. Lukas 21:36. Berdiri di hadapan Kristus itu berarti memang hari Tuhannya sudah datang. Lalu kita siap nih bertemu dengan Dia. Enggak kaget gitu. Ya. Bukankah Tuhan sendiri berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuannya berjaga-jaga ketika Ia datang. Nah, Lukas 12:37. Tidak tidur melainkan sadar. Nah, Markus 13:36, 1 Tesalonika 5:6. Dan ini berarti terus menunggu dan menjaga hati akan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Saint Theophan. It is necessary to wait and every instant to keep in mind that the Lord is about to appear and shine like lightning from one end of the universe to the other. Maka dia katakan, kita harus menunggu, necessary to wait, dan berjaga-jaga di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu akan segera datang. Nah, itu watak atau karakter yang kita perlu tanamkan di dalam diri kita. Every moment dia bisa datang tanpa kita duga. Namanya seperti pencuri tadi. Berarti kalau dia seperti pencuri itu, kita harus tanamkan apa? Nah, sikap apa? Selalu mengingat, menjaga-jaga pikiran kita, ya, hidup kita, bahwa Tuhan itu akan datang dan Dia akan menghakimi kita. Jadi kuncinya adalah apa? Membentuk watak hati berjaga-jaga. Nah, itu dia. So, kamu lihat misalnya ya, hari Tuhan itu datang seperti ini. Di deep structure-nya jadi apa? Ini. Dia datang tanpa kita duga. Sehingga persiapan terbaik itu adalah berjaga-jaga. Nah, ini contoh satu sintetik konten. Ya, saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 2. Hari Tuhan datang seperti pencuri. You see? Ya. Nah, kamu lihat ada teks-teks Alkitab di sini, lalu ada tafsiran dari Theophan, Saint Theophan. Bukan Theophan yang admin ya. Oke, Saint Theophan. Nah, kemudian saya coba nulis tentang ini, berjaga-jaga dan berdoa. Ini sintetik konten yang kedua. Apa sih artinya kita berjaga-jaga? Lalu apa kaitannya tadi nanti dengan doa, Jesus prayer gitu. Ya. Nah, saya bacakan sebentar, nanti kita sharing. Bagaimana membentuk watak batin yang berjaga-jaga? Ini yang penting. Ya, tadi kalau ditanya mengapa harus berjaga-jaga? Karena kita sedang menunggu. Iya. Jadi hidup itu seperti kalau dikatakan perjalanan oke, tapi itu seperti kita tuh menunggu apa? Menunggu bis datang untuk jemput kita pulang. Atau menunggu siapa ya? Orang tua kita datang untuk jemput kita pulang. Nah, kalau kita tidak prepare, kita tidak siap, bis itu mungkin akan lewat. Ya, sama misalnya kita kayak naik kereta, ya, kita nggak nunggu nih, ya udah keretanya jalan, ya, kamu ditinggal, nggak jadi pulang kamu. Dulu ada mahasiswa yang mau pergi praktik nih, kemana ya, Maluku gitu ya, dia ketiduran di bandara, ya, iya, benar ini, dia ketiduran di bandara, ya udah pesawatnya udah terbang ke Ternate, bukan, ya udah dia balik lagi, karena dia ketiduran, tidak berjaga-jaga. Oke, nah, berjaga-jaga penting karena memang ada satu hari di mana Tuhan itu akan datang menghakimi kita. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana membentuk watak batin yang berjaga-jaga ini? Kalau misalnya saya tanya ke Citra, Pak, gimana? Kan selama ini udah banyak ya belajar tentang nepsis topik ini. Gimana kita membentuk watak batin yang berjaga-jaga?
Iya. Ini jawabannya langsung to the point, gitu ya. Oke. Jadi membentuk watak batin yang berjaga-jaga itu adalah selalu menjaga nus kita. Jadi mungkin pertanyaan lebih tepat, apa kita mesti jaga? Bukan bagaimananya kan? Tapi apa yang harus dijaga? Nus kita. Apa itu nus? Ya hati kita, ya mata batin itu. Oke. Pertanyaannya adalah gimana kita menjaga nus itu? Bersinergi. Oke. Doa, bersinergi, keheningan, ya doa batin, liturgi, ya. Berarti semua yang kita kerjakan itu mesti punya satu purpose, yaitu kamu siap menyambut kedatangan hari Tuhan. Either kamu baca Alkitab, either kamu melayani, either kamu berdoa, either kamu ya apapun yang kita dikerjakan. Either kamu bekerja, either kamu berdoa, either kamu yang seperti saya bilang itu semuanya adalah kayak semacam circle, ya kemarin ya, semacam circle. Kenapa circle? Karena kita tuh sebetulnya masuk dalam satu dimensi waktunya Allah yang kekal. Allah itu nggak kenal masa lalu, sekarang akan datang. Dia selalu presence karena dia kekal. Ya, nah begitu kita percaya kepada Kristus, kita tuh seolah hidup dua dimensi waktu, yang kronos, ya, yang ada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, the future, itu kronologis ya, linear. Tapi at the same time kita juga hidup dalam masa kairos, jadi kronos dan kairos. Nah, kairos itulah yang bernilai di hadapan Tuhan, waktu-waktu kairos itu. Nah, berarti apapun yang kita kerjakan di dalam namanya kronos itu untuk persiapan kita kairos tadi. Ya. Jadi tadi saya katakan ide kamu berdoa ataupun kamu bekerja, ya, ide kamu melayani ataupun kamu duduk diam, silence gitu ya. Itu semuanya apa? Harus membentuk satu watak yang disebut apa? Berjaga-jaga. Kenapa? Karena apa? Karena kamu sedang apa? Sedang menunggu kedatangan hari Tuhan gitu. Ya. Nah, sehingga berjaga-jaga ini very important way of life kita. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan ini ada 10 way of life ya yang mesti kita kerjakan supaya kita itu terbentuk watak berjaganya. Kita nggak bisa hanya belajar di kelas ini lalu pasti kita akan berjaga-jaga, enggak. Walaupun kalian tahu saya bisa jelasin ya, kalian bisa jelasin, kalian bisa nulis kayak seperti saya ini bisa nulis seperti ini, ya. Apakah pasti saya berjaga-jaga? Tidak. Oke. Karena apa yang saya tahu itu mesti apa? Dikerjakan. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Pertama, praying daily, doa sehari-hari. Oke, yang kedua apa Pak? Menyembah dan ikut dalam sakramen. Iya, ini ibadah, worship and sakramen in the church. Jadi kita harus berpartisipasi dalam gereja. Ya, nggak bisa jadi orang Kristen itu saya nggak perlu gereja, saya nggak perlu ibadah hari Minggu, saya nggak perlu perjamuan kudus. Yang penting hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang ada muncul ajaran-ajaran seperti itu. Yang penting saya udah komsel atau saya punya saat teduh yang baik dengan Tuhan, saya nggak perlu ke gereja, ikut perjamuan kudus, ikut ibadah, worship. No, that's totally wrong. Gitu. Ya.
Karena kita adalah gereja yang adalah sesama anggota tubuh Kristus, kita nggak bisa dipisahkan, ya, in sacrament. And then honoring the liturgical cycle. Ini artinya apa? Nah, artinya circle itu kan tadi bilang circle. Misalnya kemarin tanggal 2 itu ada hari Tuhan diserahkan ke bait suci, terus nanti ada Paskah, ada Pentakosta, ada Natal, ya kan? Ada hari Tuhan dibaptis. Itu nanti berputar terus. Nanti tahun depan Natal lagi, ya kan? Nah, kemarin baru Natal, nah ini tahun ini Natal, nanti tahun depan Natal lagi. Begitu, putar terus. You see? Nah, kita berpartisipasi ke situ. Liturgical cycle. Ya, sama lah kayak kamu hari ini makan, besok makan lagi. Hari ini mandi, besok mandi lagi. Hari ini tidur, besok tidur lagi. And then terus circle. Oke. Nah, jadi karena itu circle, kayak baca Alkitab circle nggak? Circle. Kamu ke gereja circle nggak? Circle. Kamu berdoa circle nggak? Circle. Kamu ke ibadah ke gereja circle. Natal itu hari Natal yang kamu peringati lagi, ya kan gitu kan tiap tahun ya. Itu circle. Oke. Kayak kamu makan circle, kamu kerja circle, kamu belajar circle. Kamu mandi circle, kamu tidur circle. Jadi semua itu circle. Nah, kalau itu semua circle, baik yang dilakukan oleh tubuh maupun dilakukan oleh jiwa, itu semuanya apa? Membentuk watak kita, membentuk dirimu yang namanya itu di dalam kekekalan itu akan Tuhan ambil. Nah, tadi ada yang bilang pencuri itu datang ngambil apa? Barang kita, ya pasti yang paling berharga ya, gitu. Berarti kita ada sesuatu nggak yang berharga yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Apa itu? Nah, roh, apa yang dilakukan oleh roh dan tubuh itu yang nanti mau Tuhan ambil. You see? Ya, apa yang dilakukan oleh tubuh, apa yang dilakukan oleh jiwa, itu jadi sesuatu yang berharga. Lagi, ya Pentakosta lagi, ya bangun kerja lagi, ya kan nyapu lagi, ngepel lagi, ya kan sama. Kalau kalian di gereja juga kan gitu, ya khotbah lagi misalnya, ya PA lagi, apalagi dan lagi kan gitu kan. Nah kalau itu kronos, ya kita akan lihat itu habis jadi masa lalu, you see? Kita lupa kan, ya kan? Karena lagi-laginya itu kronos, kita udah lupakan itu semua. Tapi in circle itu kan berputar itu aja. Terlupakan? No. Itu jadi sesuatu yang akan berharga buat kita persembahkan. Ya kan? Maka Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi. Sebab itu bisa apa ya? Enggak tahan sementara hangat ya, tidak tahan karat gitu ya. Pencuri bisa datang. Tapi Tuhan bilang kumpulkan hartamu di surga. Berarti harta itu apa yang paling berharga di surga yang kekal itu. Di surga itu berarti apa? Kekal, nggak bisa diambil oleh siapapun. Oke, harta itu berarti harta yang paling berharga. So kita tuh diberi option sama Tuhan. Kamu mau bunga harta yang kronos? Harta yang kronos berarti yang sementara ya kan? Hari ini kamu dapat, terus tiba-tiba itu bisa habis. Jadi masa lalu. Gitu loh. Ya. Tapi atau kamu kumpulkan harta yang kamu dapat di dunia ini, yang kamu kerjakanlah dengan tanganmu, dengan tubuhmu, dengan jiwamu, ya. Tapi itu circle, nggak akan pernah habis. Itulah harta di surga. Contoh misalnya, kamu memberi sedekah, memang uangmu akan habis, ya. Misalnya, oke lah, katakanlah kamu dapat berkat atau kamu dapat salary misalnya gitu ya.
di pelayanan. Apa contohnya misalnya, satu bulan 500.000. Oke. Nah, lalu kamu dari sebagian itu kamu sedekah. Pasti berkurang nggak jumlahnya? Iya, secara kronologis, waktu kronos, empty, habis. Misalnya kamu kasih 200.000, ya tinggal 300.000. Gitu loh. Ya kan? Terus kamu pikir, oh mendingan 200.000 itu saya pakai, bisa beli pulsa lah, atau beli nasi goreng di ujung gang mana, begitu kan? Atau kamu bisa jajan-jajan kan gitu, daripada sedekah misalnya gitu. Oke? Nah, kalau kita berpikirannya itu di kronos, kita anggap itu sebagai apa, sesuatu yang rugi karena berkurang nilainya, jumlahnya gitu. Oke? But Tuhan bilang kita juga hidup dalam circle tadi. Waktu kamu kasih 200.000 itu apa, nilainya itu hilang. No. Nilai uang secara kronosnya hilang, tinggal 300.000. Tapi you invest apa? Kamu dapat nilai yang dikatakan di surga. Oke, besok kamu dapat lagi, you invest lagi. Sedekah lagi, sedekah lagi. Sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi gitu. And then nilainya, apakah nilainya waktu misalnya hari Tuhan itu datang, Tuhan tiba-tiba lupa? Enggak, dia akan apa? Hitung. Dia akan apa? Ambil itu. You see? Nah, itu harta di surga. Ya. Sama misalnya kalau kita apa lagi? Kita kerja. Kita kerja misalnya buat keluarga kita. Ya, kita bertanggung jawab. Oke? Sama lah kayak kita belajar di sini. Ya, belajar di sini ya mungkin ya udah saya belajar aja. Mending saya lulus. Tanpa kamu mau masuk ke dalam circle itu, ya udah nanti kamu lupakan, sehingga kamu merasa belajar ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada sesuatu yang bernilai maksud saya gitu. Nah, enggak, ya apa yang kamu kerjakan apapun, nah tadi ya saya kira yang again dan again itu, apa sih yang again dan again itu? Belajar, ya kan? Kegiatan rutin lah sehari-hari, termasuk yang dilakukan oleh rohmu apa misalnya, jiwamu. Doa. Pokoknya apa yang dilakukan oleh tubuh dan roh atau jiwa itu yang harus itu semuanya again dan again itu apa? Bernilai ke tuh. Termasuk liturgical cycle ini. Liturgical cycle itu ya termasuk kayak gitu, kamu merayakan Natal lah, kamu menghormati apa? Kamu baca kitab suci setiap hari, dalam satu tahun itu selesai satu kitab, ya kan? Misalnya lectionary ini, liturgical cycle ini, kamu baca, tahun depan sama lagi. Tahun depan kamu baca ayat yang sama lagi. Di hari misalnya hari ini tanggal berapa? Tahun depannya ketemu ayat yang sama lagi gitu. Kan circle itu cuma diulang-ulang berputar di situ-situ aja. Nothing new, tidak ada yang baru gitu. Ya, kamu baca Kejadian bulan ini. Nanti tahun depan di bulan yang sama lagi gitu. Jadi sama kayak kamu kerja sama orang juga. Ya kan? Pagi kamu masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Besok lagi seperti itu. Besok lagi seperti itu. Besok lagi seperti itu. Jadi, tapi itu semua harus kita kumpulkan, membentuk kita itu sedang menunggu kedatangan Tuhan. And then ini Jesus prayer. Oke, Jesus prayer diulang nggak? Itu. Again and again lagi. Ya. Yeah. And then berhati-hati ini ya. And then menguasai nafsu, taming the patient, berjaga-jaga. Lalu slowing down and ordering your life, putting other first. Ya, utamakan orang lain. Kemudian mengontrol nafsu. Oke, taming the patience. Mengontrol nafsu. Nafsu datang lagi nggak? Kamu puasanya hari ini, emang besok nggak datang lagi? Datang lagi. Kamu hari ini berhasil, besok datang lagi dia. Besok datang lagi. Nah itu again and again. Spiritual fellowship seperti ini. Ini namanya apa? Spiritual fellowship. Nanti Selasa depan ketemu lagi. Selasa depan ketemu lagi. Nah, tetapi itu harus membentuk apa?
satu gaya hidup kita gitu. Sehingga kamu nggak boleh bosan yang namanya dengan again dan again. Asal kamu bisa lihat itu secara circle. Yang kamu lihat itu bernilai di hadapan Allah. Ya, baca kitab suci circle. Circle. Tapi kronos juga nggak? Iya. Kalau kamu baca kronos itu berarti kamu lupain gitu loh. Tapi kairos itu bernilai. Ya, pokoknya apapun yang kamu kerjakan, you are collecting kamu sedang mengumpulkan harta di surga. Ya, reading scripture, reading holy fathers. Nah, ini semua adalah 10 gaya hidup. Maka kayak doa, Jesus prayer itu semua jadi gaya hidup. Kayak circle dia. Oke, bukan aktivitas yang sebentar berlalu terus kamu lupakan, enggak. Tapi again dan again. Kalau again dan again terus berputar enggak? Berarti terus dikerjakan enggak? Iya. Maka itulah doa tanpa henti itu. Melawan nafsu. Melawan nafsu. Yang cuma 1 jam aja. Nah, ini saya menahan nafsu saya 1 jam. Gitu. Enggak gitu kan? Praying, worship, terus kamu beribadah, menyembah Tuhan itu cuma hari Minggu jam 9 sampai jam 10 doang. Enggak kan? Worship itu apa? Again dan again, every hour gitu loh. Lalu apa lagi ya? Spiritual fellowship with God, with others, again dan again. Nah, saya kira ini ya, bagaimana kita itu membentuk watak batin berjaga-jaga. Tadi kita hidupi 10 gaya hidup itu. Apa saja? Coba kita baca. Praying, Jesus prayer, worship, liturgical circle. Berarti ini kayak baca Alkitab gitu ya. Lalu apa? Slowing down and ordering your life. Jadi kalau kamu sudah hidupmu mulai berantakan ini, kamu cepat-cepat harus rapiin lagi. Misalnya, belajarnya nggak teratur nih, ordering lagi. Oke? Kamu sering marah-marah ini, slowing down lagi. Sometimes kita namanya hidup itu kayak grafik lah ya. Detak jantung itu. Nah, fisik, ya. Lalu apalagi being watchful, berjaga-jaga, timing the patience, putting others first, spiritual fellowship, reading scripture, reading holy fathers. Ini kayak kemarin saya jelaskan. Ini semua adalah cara kita apa? Berjaga-jaga. Apa yang dijaga? Nus kita. Nah, sekarang kita udah tahu caranya. Yang kita mau jaga itu juga semua udah tahu. Tujuannya kita juga udah tahu. Tujuannya apa tadi? Iya, supaya kita bisa menyambut dengan siap kedatangan hari Tuhan. Ya, pokoknya Lukas 12:37 itu ngomong, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Nah, kita jadi orang yang berbahagia. Nah, jadi kalau ada waktu ke depan kita mau bahas tentang salah satu the way of life berjaga-jaga itu adalah Jesus prayer. Ya, Jesus prayer. Ini maybe the next meeting, tapi saya sudah siapin handout ya ini, ya. Kita akan bahas lebih dalam gitu. What is actually Jesus prayer, and then bagaimana kita mengerjakannya secara praktis, tantangannya apa, lalu nanti solusinya seperti apa, ya. Ini mungkin bisa menolong kita, karena Jesus prayer itu adalah salah satu cara kita membentuk apa tadi? Membentuk watak batin berjaga-jaga. That's it. Ya.
Oke, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan nggak atau share gitu, atau dapat pemahaman baru apa hari ini? Silakan. Ya. Hari Tuhan, ya. Perasaan kita bisa hari Tuhan itu senang apa? Orang berbeda takut tidak ada hari Tuhan. Terus kita yang percaya sama Kristus itu kita senang apa hari Tuhan atau takut? Oke. Nah, kalau tadi ya, kalau kita sudah masuk dalam kehidupan yang circle itu, oke, ya kita kayak tadi, kita udah tahu, kita udah siap, kapanpun datang, no problem. Iya. Ya harusnya apa? Bentar. Harusnya berarti apa? Sikap kita kalau menyambut hari Tuhan itu, kalau kita prepare ini, berjaga-jaga ini, berarti apa? Ya, berarti kita mestinya gimana? Secara perasaan, hah? Iya, nggak perlu takut, justru, ya kan? Gitu. Ya, Edison. Apakah orang yang bunuh diri itu apakah dia sudah bersedia Bunuh diri? Apakah sudah siap atau belum? Karena terkait itu tiba-tiba dia sudah rela bunuh dirinya. Seperti kalau kita lakukan yang mati, ya itu aja bunuh diri lah. Apakah sudah siap dia kedatangan Yesus? Ya, banyak faktor ya kenapa orang itu bunuh diri. Ya, ya, yang pasti apa namanya, dia banyak hal ya. Tapi kalau dari kacamata kekristenan itu, bunuh diri itu ya termasuk dosa, ya. Why? Apa namanya? Iya, kita. Nah, misalnya kayak kasus tadi dengan berjaga-jaga tadi ya, dengan kedatangan hari Tuhan itu, I think kalau orang yang ngerti ya bahwa ada hari Tuhan dan kita itu mempersiapkan hidup itu dengan sebaik mungkin, pasti dia nggak akan mengakhiri hidupnya itu dengan cara seperti itu. Ya, dia akan cari pertolongan. Ya, selalu ada Tuhan yang membuka jalan, ada spiritual fellowship yang bisa menolong, ya. Maksudnya ada orang-orang lain yang bisa menolong gitu. Tapi saya juga nggak bisa apa namanya ya, menjudge orang yang bunuh diri itu pasti orang yang sudah ya tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga juga, tidak. Tapi tergantung dia kondisi hidupnya ya. Actually ya harusnya nggak seperti itu. Itulah sebabnya mengapa kita mesti menjalankan ini yang dengan teratur, dengan disiplin ya, atau askesis ini. Ini akan membentuk jadi semacam watak. Watak tahu ya, karakter, atau ini kayak semacam mindset and then menjadi pola tingkah laku, ya kan? Nah, kalau ini terbentuk, nah, berarti spiritual formation-nya terbentuk, kita akan melihat hidup itu seperti circle, ya, seperti circle yang pada akhirnya apa namanya, yang kita kerjakan itu semua bernilai di mata Tuhan, gitu loh. Termasuk kalau saya bunuh diri, gimana ini? Ya kan? Gitu. Termasuk saya misalnya berbuat dosa, gimana? Termasuk bukan hanya bunuh diri ya, dalam segala hal. Akhirnya kita jadi apa namanya berjaga-jaga itu berarti kita jadi takut
untuk berbuat dosa, karena kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Ya, kalau hari Tuhan datang itu berarti apa? Ya udah, ibaratnya orang bilang itu kiamat gitu loh, iya kan? Gitu. Apa namanya? Ya kita ibaratnya ya udah selesai di dunia ini, gitu. Mati. Ya. Nah, kita takut nggak menghadapi kematian itu? Hah? Takut nggak kita mati? Iya, kalau kita nggak ada preparation, kita takut. Gitu. Ya. Tapi kecuali sebagai orang Kristen kita takut menghadapi kematian kita. Tidak, kalau kita itu membangun berjaga-jaga tadi dengan preparation yang baik, kita nggak akan pernah takut. Gitu. Ya. Sama ya secara psikologis secara namanya ya ada gitu ya, kita takut menghadapi kematian gitu, seperti apa ya di dunia akan datang tuh misalnya gitu ya, tapi kita nggak akan hopeless seperti orang yang kayak suicide itu, bunuh diri itu ya. Oke, gimana? Kadang kalau misalnya dalam doa itu saya sendiri merasakan, kadang saya sendiri merasa tidak layak jadi iman. Kenapa ada perasaan seperti tidak layak, dan apakah saya sebagai seorang percaya itu bagaimana gitu? Salah tidak layak gitu ya? Merasa tidak layak ketika saya berdoa. Actually ya itu bagus ya, karena Jesus Prayer itu kan seperti itu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Oke. Nah, ini adalah watak batin yang kita perlu selalu di hadapan Tuhan, itu kita adalah orang yang berdosa. Sehingga kita selalu minta belas kasihan Dia. Gitu. Ya, ini menjaga hati kita, nus kita tuh selalu humble, humility, rendah hati untuk memohon belas kasihannya. Jadi kalau kita sudah humble, rendah hati, sudah ada di level bawah, maka kita mau jatuh ke bawah mana lagi? Sedangkan kita itu udah humble. Dosa itu kan akibat apa? Kita nggak taat, karena kita sombong, kita kayak berada di atas gitu. Kita bisa lebih hebat dari orang lain, kita bisa lebih hebat dari Tuhan gitu. Ya. Bisa jatuh kalau kita di atas. Coba kamu sudah di bawah, sudah humble. Kamu mau jatuh kemana lagi? Hah? Apa yang mau dijatuh kemana lagi kalau kamu sudah di bawah? Kecuali kamu di atas gitu. You see? Itulah sebenarnya kenapa kok kita mesti humble. Ya, oke. Ini bicara tentang spirit gitu loh. Oke? Nah, we are like a beggar gitu. Kita miskin di dalam roh tadi itu. Yang kemarin kita bahas itu. That's true, itu benar ya. Kita mesti seperti itu, spirit yang kita mesti kita mesti bangun gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat slide-nya ini, Jesus Prayer. Yang tadi seniman sharing ya. Ini adalah Jesus Prayer itu dengan kita meminta belas kasih, kita merasa kita adalah orang yang berdosa, tidak layak, gitu ya, miskin. Ini akan membawa concentration to the mind, menjaga mind tadi. Pertanyaan, gimana kita berjaga-jaga dengan nus kita? Salah satunya tadi kan Jesus Prayer. Dengan Jesus Prayer itu kita menyebut nama Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang berkata, mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Kita minta apa? Belas kasihan aku. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar kita orang berdosa, tapi kita itu memang benar-benar sedang mau mengkonsentrasikan pikiran kita supaya tidak merasa hebat gitu ya. Kita nggak mau di-attach pada
physical world ataupun nafsu gitu, and then ini membebaskan jiwa kita dari tadi passions, nafsu, passions of the body gitu, ya, dan membawa kita menyatu dengan Allah. Nah ini God, soul, body, akhirnya menjadi satu, ya. Di dalamnya ada Kristus, ini ada tubuh kita, ada soul, lalu ada God dalam satu lingkaran ini. Circle, you see? And then kalau kita mau masuk Allah itu kan kairos ya, eternal, kekal ya, nggak kenal hari ini atau besok gitu. Maka Petrus bilang hari ini sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Itu maksudnya apa? Itu waktu kairos gitu, eternal gitu. Ya. Nah, kita harus masuk ke dalam waktu eternal seperti ini. Makanya itu unity with God in kairos itu. You see? Nah, kayak tadi ya, merasa tidak layak itu berarti apa? Aku orang berdosa itu berarti ini apa? Akan membebaskan jiwa kita dari nafsu. Karena kita sadar kita adalah orang berdosa gitu. Berarti ini akan membebaskan kita dari hawa nafsu. Dan diucapkan ulang dan ulang itu ada apa? Membawa konsentrasi kepada pikiran kita. Ya. Nah, memang ada difficult-nya, ada kesulitannya. Apa tadi kesulitannya pertama? Kita akan merasa susah berkonsentrasi. Ya kan? Ya, selain kelemahan tubuh kita, tapi juga kelemahan intelek kita itu suka kemana-mana gitu. Itu kesulitannya. Tetapi percayalah bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Kalau pikiranmu itu suka kemana, ucapin nama Yesus lagi. Maka dia akan panggil pulang. Gitu loh ya. Nah, ini banyak ayatnya dalam Kisah Rasul ya, banyak kuasa di dalam nama Yesus. Misalnya kata Tentiovan, hanya dengan doa ini kita bisa mempertahankan jiwa kita itu teratur, maintain the soul itu. Dalam nama Yesus, maka intelek kita itu bisa dibebaskan dari keraguan, dari indecision, keraguan, dari hesitation, keburu-buruan, ya. Kehendak kita akan diperkuat. Oke, kita akan diberikan correction, ya, untuk membenahi jiwa kita. Oke, nah tadi kayak sharing Janima itu attitudes of repentance. Oke, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Gitu. Ada yang mau bicara di sini? Mau tanya kok, Rando mau tanya. Oke. So kita kan tadi bahas tentang hari Tuhan kan. Kita sebagai orang Kristen kan kita perlu berjaga-jaga, kita Jesus prayer, kita rendah hati supaya di saat hari Tuhan itu datang itu kita bisa menerima, kita bisa siap gitu. Saya tuh kadang mikir dengan orang-orang yang macam kayak disesatkan oleh ajaran gitu ya, disesatkan oleh ajaran. Misalnya kalau pembahasan kok di YouTube itu tentang ajaran-ajaran heterodoksi yang sudah menyimpang ya, seperti ajaran salah satu agama teman kita yaitu Muslim. Kadang kan mereka itu kadang bilang kalau membunuh itu bisa diselamatkan kan bagi mereka ya. Saya tuh kadang mikir karena ajaran itu membuat mereka itu sehingga berpegang pada ajaran tersebut. Jadi saya tuh kadang mikir gimana dengan hari Tuhan buat mereka gitu. Karena mereka tuh terikat oleh ajaran dan mereka tuh nggak tahu gitu ajaran yang benar gitu. Seperti yang kita belajar sekarang ini gitu ya. Saya tuh mikir hari Tuhan buat mereka gitu. Kadang saya tuh mikir bagaimana dengan mereka yang terikat oleh ajaran yang salah gitu. Karena mereka yakini dan mereka nggak mendengar ajaran yang lain gitu. Tuhan dengan mereka gitu. Ya, Rando, pergumulan seperti itu sudah dari zaman Yesus sudah ada. Ya, misalnya salah satunya yang keras kepala itu apa? Orang-orang Yahudi ya, ahli-ahli Taurat gitu. Oke. Mereka tanda zaman semua tahu gitu. Kan ada Yesus bilang ya kan? Tapi
mereka nggak kenal siapa dia. Oke, ya akan terus berlanjut sampai sekarang. Maka tugas kita apa? Maka tugas kita tuh kayak Yesus bilang, ajarkanlah itu kepada segala bangsa, gitu. Ya tugas kita ya ajarkan yang ortodoksi ini. Nah, tugas kalian sebelum mengajarkan, kalian belajar dulu, nanti ajarkan, gitu. Ya, nah kalau mereka tetap tidak terima, menutup hati mereka, kepala mereka, pikiran mereka nggak mau terima, ya itu urusan mereka, gitu. Ya, cuma bagaimana kita itu, ya seperti Pak Yason bilang ya, kita juga punya sikap kayak friend leaders, dia bilang ya kan, mau menjadi sahabat orang berdosa, ya kan, terbuka, merangkul, tidak menghakimi, ya ini selalu bilang tidak sok rohani, ya kan, atau dilarang goblok, gitu. Dilarang sok rohani itu bukan berarti kita nggak perlu berdoa dan sebagainya. Artinya dilarang sok rohani itu ya kita sahabat dengan semua orang berdosa, gitu. Karena kita sendiri juga orang berdosa. Oke, itulah sebabnya kita prayer. Ini adalah sikap repentance, gitu. Nah, karena kalau kita sama-sama menyadari kita ada di bawah nih, humbleness, repentance, di bawah, pokoknya paling bawah kita itu ada di situ, ada Jesus prayer. Yang kita bisa ngomong apa? Minta, karena kita miskin. Sama waktu kamu lihat tukang becak, atau kamu lihat orang di jalan, atau kamu lihat pengajar-pengajar yang sesat itu, kamu lihat siapa aja lah orang-orang di sekitar kamu, ya, kamu lihat itu sama seperti dirimu, orang berdosa, dan Tuhan perlu belas kasihan. Cuma gimana kan, kita nggak bisa tiba-tiba kamu bertobat masuk neraka begitu kan, ya kan? Nah gimana caranya? Kita approach, kita menjadi sahabat, ya kita mendengarkan. Kita mau ya banyak cara-cara, tapi kita nggak kompromi gitu dengan dosa dia gitu. Tetap kita harus ajarkan kebenaran itu. Ya, ada banyak cara, ya. Kita bisa jadi sahabatnya. Sekarang ada banyak cara, ya. Khotbah, PA, berteman, apalagi. Tadi saya bilang apapun yang kamu lakukan dengan tubuh dan jiwamu, jangan anggap itu sesuatu yang hanya masa lalu nanti dilupakan gitu, kronos saja. Tetapi itu circle, sih, gitu, ya. Jadi ya yang paling baik, misalnya kayak diajarin Pak Yason itu adalah menjadi terbuka, menerima siapapun, welcome everyone. Oke, welcome, walaupun dia tidak seagama misalnya dengan kita atau beda iman misalnya. Itu Rando, kesempatan. Jadi justru kita melihatnya itu dengan berbagai macam ajaran yang beda-beda, apalagi yang aneh-aneh. Ini sebetulnya menjadi challenging, kesempatan, tantangan, atau apalagi konteks di mana kita tuh bisa ambil bagian. Apa yang kamu bisa lakukan? Ya, suatu saat Bunda Teresa itu ditanya begini, kamu sangat concern dengan orang miskin di kota Kalkuta, gitu. Tapi orang miskin nggak pernah berkurang gitu, malah nambah banyak. Berarti kamu gagal, ya kan? Bunda Teresa ngomong, ya orang suatu saat dia pernah ditanya gitu. Lalu Bunda Teresa jawab, saya tidak gagal gitu. Ya, tugas saya bukan untuk mengurangi jumlah orang miskin. Tugas saya adalah apa? Mengasihi mereka dengan segenap hati saya, dengan segenap kekuatan saya. Jadi itu, mungkin kita akan berpikir gini, aduh semakin banyak ya orang-orang yang ini ya berdosa apa sebagainya gitu. Ya kamu ambil peranmu, 1-2 orang, apa yang bisa kamu kerjakan.
That's it, ya. Ada pertanyaan lain atau ada yang sharing? Ya. Saya masih kembali tentang hari Tuhan itu seperti itu di waktu malam. Karena saat ini seperti di wabah COVID-19 kita kan nggak tahu Tuhan. Sekarang kita belajar karena waktunya Tuhan itu kita tidak tahu kapan Tuhan kembali dan kehidupan kita masing-masing. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali belum mengenal Injil seperti ini atau kebenaran seperti yang sedang kita pelajari saat ini? Misalnya mereka tiba-tiba terpapar COVID-19 ataupun mereka sedang dalam misalnya kemarin kejadian pesawat terbang yang hangus itu. Tiba-tiba nah, bagaimana dengan itu kok? Nah itu saya masih meragukan soalnya dulu pas masih saya SMA di kampung kan ada perdebatan seperti ini. Dan saya tidak bisa memberi anggapan sama sekali karena saya juga tidak tahu mengapa itu. Ya. Bagaimana dengan kehidupan mereka sementara mereka belum mengenal, belum kenal sama sekali. Ya. Jadi kalau kita tadi kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan ya. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, berarti apa yang kita bisa kerjakan dengan kekuatan kita kerjakan. Walaupun kayak Bunda Teresa, dia nggak bisa menyelamatkan semua orang miskin. Ya kan? Sama kayak kita nggak bisa menyelamatkan semua orang berdosa atau menjangkau semua orang berdosa. Bukan menyelamatkan, menjangkau mereka, mengajari mereka, ya kan? Gitu. Apalagi kamu lagi males-malesan misalnya gitu ya kan. Nah, berarti nggak ada kekuatan dong. Tapi mengasihi itu dengan segenap kekuatan. Berarti segenap apa yang kamu punya gitu. 100% kekuatanmu itu dicurahkan. Tentu Tuhan juga menyadari kamu nggak bisa menjangkau semua orang. Ya kan? Kayak 12 rasul aja menjangkau seluruh dunia nggak? Enggak. Mereka punya murid dan murid-murid lagi terus berkembang baru ya kan. Itu pun sekarang belum semua suku ya kan. Gitu padahal gereja begitu banyak gitu. Benar nggak? Belum semua suku dengar tentang Injil kan gitu. Nah, artinya kekuatan kita terbatas walaupun udah segenap tapi terbatas gitu. Tapi mengasihi Tuhan itu kan bukan hanya sekadar kekuatan tapi apa? Hati, jiwa atau roh ya dan akal budi. Nah, akal budi itu berarti kamu mempersiapkan nus kamu supaya kekuatanmu itu full 100%. Oke? Akal budi itu, jiwa itu, pikiran itu atau tadi hati tadi ini bicara tentang mengasihi Tuhan lewat jangkauan yang jauh lebih luas daripada kekuatanmu. Ya, kekuatanmu terbatas. Kamu ada di sini, misalnya orang tuamu di sana. Kamu nggak bisa menunjukkan kasih sayang sama dia secara kekuatan. Tapi kamu bisa mengasihi dia lewat apa? Hatimu, lewat doamu, lewat apa? Pikiranmu kepada Tuhan. Ya kan Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, buktinya apa? Kamu mengasihi sesama. Jadi misalnya, kamu mengasihi satu orang yang berdosa. Misalnya gitu ya, kamu punya target, kamu punya kerinduan, misalnya ada sahabat kamu yang belum percaya, dan sebagainya. Mungkin kekuatan kita terbatas gitu. Ya, kita udah berusaha dengan segenap tadi. Tapi kita masih punya apa? Hati, jiwa, kita masih bisa punya doa. We pray, kita berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Injil misalnya. Kalau kamu punya hati di situ, ya kan? Nah, seperti kayak cerita biarawan itu. Ya dia hanya seumur hidup di sel doa itu, dia nggak kemana-mana. Di padang gurun itu misalnya, atau di biara itu. Dia nggak pernah jalan kemana-mana, penginjilan ke seluruh bangsa gitu. Loh, apakah berarti dia nggak menjalankan amanat agung? Hah? Jalankan. Lewat apa? Doa dia. Lewat mengasihi Tuhan dengan akal budi. Mengasihi Tuhan dengan hati. Mengasihi Tuhan dengan nus tadi. You can pray. Kamu bisa berdoa untuk mereka. Yang tertimpa bencana dan sebagainya. Itu kalau kamu punya kekuatan, kamu juga tunjukkan. Tapi kalau terbatas, mau gimana? Ya kan? Kamu bisa ngapain? Berdoa. Sama para biara itu ya, para biarawan itu kalau di biara itu, dia hanya berdoa untuk dirinya. No. Dia berdoa untuk setiap
negara, setiap bangsa, setiap gereja, semua manusia dia doain satu-satu. Untuk apa? Supaya menerima Kristus, supaya mereka diselamatkan. Nah, kita harus punya kasih seperti itu. Ya, karena dulu saya juga berpikir begini, saya nggak bisa jangkau dia, itu urusan dia lah sudah, untuk urusan orang lain lah yang ngurus gitu loh. Saya nggak peduli. Itu bukan kasih namanya. Ya, kasih itu ada dua bentuk berarti, kekuatan dan dari dalam, eksternal dan internal. Eksternal berarti kekuatan kita, internal itu berarti dari dalam kita. Nah, kita bisa tunjukkan juga secara internal. Ya, misalnya kekuatanmu udah terbatas, kamu sudah injili, tapi dia kayaknya belum bisa terima. Kamu mengasihi dia lagi nggak? Belum tentu loh ya, kadang-kadang ya, mampus lah kamu, misalnya kayak gitu ya kan. Itu kamu nggak terima ya sudah gitu. Enggak, itu bukan kasih jadinya kan. Kalau kasih itu mesti gimana? Ya kamu tetap berdoa buat dia gitu. Walaupun harus misalnya either dia jadi musuh kita misalnya gitu. Bahkan Tuhan memerintahkan seperti itu. Ya. Nah, itu artinya mengasihi secara internal dan eksternal itu. Ya, memang kita harus banyak berdoa misalnya kayak masa-masa Covid seperti ini. Ya, banyak yang kehilangan pekerjaan. Memang kekuatanmu bisa nolong mereka kasih pekerjaan. Kekuatan kita nggak ada, terbatas. Tapi kita punya apa? Hati. Ya pray. Gitu. Ya. Nah, kekuatan kita nggak bisa, kita masih punya kekuatan lain. Gitu. Hati kita. Ya, pray for your family. Doa untuk keluargamu, doa untuk tetanggamu, doa untuk bahkan saudara-saudara di sini semua. Ya, everything, semua. Mestinya begitu. Berarti intinya itu karena kita sudah terbatas, masih bisa menjangkau mereka itu berarti kita melalui doa bisa menjangkau Ya, mereka. Melalui doa kita menjangkau mereka. Melalui doa itu. Ya, ada lagi? Ya. Mengenai kedatangan Kristus tadi, saya cuma mau menjelaskan ke mama saya yang bisa dapatkan malam ini. Nanti kalau ada mama saya juga nanti Ya. jadi menurut pemahaman saya tadi, kedatangan Kristus itu seperti pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Berarti kalau kita udah berjaga-jaga, berwaspada, bersedia, berarti kedatangan Kristus itu nggak seperti pencuri ya? Tetap seperti pencuri. Makanya kita harus berjaga-jaga. Iya. Oh, sekalipun kita berjaga. Iya. Pencuri itu maksudnya kan membuat kita berjaga-jaga itu maksudnya. Ya, logika bahasa aja sih. Ya. Pencuri itu distructure-nya jadi apa? Tadi tidak terduga ya kan? Terus makanya kita berjaga. Ya tetap pencuri. Maksudnya bukan Tuhan jadi pencuri gitu loh. Ya. Kedatangannya seperti curi pada waktu malam. Nah, malam itu maksudnya menunjukkan apa? Waktu kita seringkali kita lengah. Tidur misalnya. Ya. Tetap seperti itu. Apakah seizinnya juga kedatangannya itu Pak, apakah memakai orang atau enggak? Memakai orang? Iya. Karena ada juga orang yang membunuh orang. Nah, apakah Tuhan kedatangannya itu seizinnya itu dibunuh? Oh, membunuh orang. Ya. Apakah kedatangan Yesus itu memakai orang? Oh, enggak. Dia Tuhan datang kalau kita baca dalam kitab suci, ya dia datang untuk menghakimi. Misalnya kalau kita baca perumpamaan pukat dengan apa? Jaring ya, pukat itu. Terus itu kan kayak kedatangan dia itu memisahkan ikan mana yang ya. Oke. Jadi kedatangan Tuhan itu membawa pemisahan antara gandum dan
lalang antara ikan yang haram dengan ikan yang halal gitu ya, antara kambing dan domba. Jadi hari Tuhan datang itu memang itu ya, memisahkan antara orang baik dan benar, ya, orang baik dan jahat, atau orang benar dan orang jahat, memisahkan kayak gandum dan lawan. Bukan soal membunuh, ya, Tuhan nggak membunuh siapapun. Iya. Oke. Apa lagi? Ya. Jadi seperti ini Pak, kan kalau biasanya ini ditemukan sama anak pemuda ini gitu ya Pak. Apabila kan kita sudah disebut oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya. Jadi tadi itu saya sedang menjelaskan mengajarkan keselamatan gitu ya Pak. Terus mereka bertanya, Kak, kenapa kita harus mengajarkan keselamatan sedangkan Tuhan sendiri sudah langsung mengajarkan? Oke, keselamatan itu bukan hanya satu poin. Ya udah saya udah masuk surga gitu. Keselamatan itu adalah Tuhan, itu Tuhan sudah kerjakan. Itu universal salvation, keselamatan yang umum untuk semua orang. Tapi yang namanya personal salvation itu adalah bagaimana kita memulihkan kodrat kita. Ya, jadi keselamatan itu adalah pemulihan supaya kita itu bisa menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Oke, jadi personal salvation kita itu adalah satu proses masuk ke dalam lingkaran tadi yang terus berproses itu sampai nanti hari Tuhan datang, kita meninggalkan yang kronos ini, masuk ke kairos. Sekarang kan kronos dan kairos. Nanti Tuhan datang, kita benar-benar totally masuk ke kairos. Kronosnya hilang. Itulah hidup kekal. Dalam hidup kekal itu ada lagi masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, tapi selalu berputar circle. Selalu present, nggak pernah berakhir. Seperti lingkaran itu nggak ada ujung pangkalnya. You see? Ya. Iya. Oke. Jadi harus bedakan antara personal salvation dengan universal salvation. Keselamatan secara universal ya Kristus mati menebus untuk semua umat manusia, bukannya orang pilihan. Karena Allah itu kasih, mengasihi segenap umat manusia, salvation. Ya. Nanti ada ini sih, ada slide-nya nanti bisa dipelajari ya. Yang namanya personal salvation itu apa? Personal salvation itu berarti kita kerjakan. Waktu kita terima Yesus itu seperti kita jadi bayi, kita mesti bertumbuh dewasa, kalau 3:10 ya kan? And then sampai kita menjadi segambar dan serupa. Sama kayak mari ilustrasinya bersalin tadi. Kamu sedang membentuk Kristus di dalam rahimmu. Gitu loh. Jadi itu perlu dikerjakan. Ya. Nah, pemahaman kalau di dalam teologi barat itu memang keselamatan itu ya kayak justification aja, kita sudah dibenarkan, ya sudah selamat gitu. Padahal selamat itu bukan satu satu posisi, tapi adalah kondisi. It's not posisi, tapi kondisi. Kondisi maksudnya kondisi itu adalah ini satu kamu dipulihkan sampai kamu segambar dan serupa dengan Kristus. Saya tadi ada share di grup ya tentang keselamatan itu apa. Ya, keselamatan itu adalah apa tadi? Pemulihan. Oke, sampai kamu menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Berarti kalau itu pemulihan itu apa? Again dan again lagi, terus menerus dipulihkan. Gitu. Ya, seperti kayak kita luka butuh proses untuk sembuh. Sama kita semua luka oleh dosa, kita butuh proses terus untuk disembuhkan. Nah, proses penyembuhannya itulah latihan-latihan tadi. Obatnya apa? Obatnya apa? Kristus anugerah itu. Ya, tubuh dan darahnya. Oke? Anugerahnya gitu loh. Ya. Sampai
kita tuh memang benar-benar fully achieve menjadi segambar dengan Dia, ya, atau serupa dengan Kristus itu. Oke, itu yang dimaksud dengan mengerjakan, ya. Ya, yang di Zoom lagi, kalau enggak kita akan akhiri ya, sudah setengah 9 lewat. Ya, kita perlu menangkap beberapa hal poin penting malam ini ya. Salah satunya tadi ada pertanyaan dari Wati ya, cukup baik buat kita. Ini mengingatkan kita juga untuk ya, untuk mengasihi ya, mengasihi orang-orang sekitar kita dengan cara segenap kekuatan kita tadi ya, akal kita, hati kita, jiwa kita, ya, kekuatan kita gitu. Lalu berjaga-jaga tadi, ya kan? Nah itu kita nggak boleh makan, ya. Ya, ada yang kira-kira mau didoakan yang di dalam yang ikut Zoom ini, Sarah misalnya, Nixon. Hah? Ya. Mungkin ini ya untuk yang sedang COVID ini bisa cepat pulih kembali ya. Ya, dari kalian ada yang mau didoakan? Hah? Apa Nesti? Hah? Seniman? Hah? Ma. Oke. Nah, sekarang kekuatanmu terbatas kan? Tapi in the spirit, ini in the cycle. Gitu. Ya, yeah. And then apa lagi? Nesti apa? Itu cepat wisuda. Ya, tahun ini harus selesai. Ya. Kan itu tujuannya. Karena kalau bertemu terus ya berarti nggak lulus kali. Ini berarti S4. Nanti pengajian istri dia sudah Nah, jadi kalian kuliah tinggal 1 tahun. Pokoknya targetnya Desember semua selesai. Kalau bisa selesai. Hah? Kalau bisa selesai. Ya, berarti kayaknya kamu mesti 1 semester lagi.